Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Trisia dengan NIM 1920210019 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah asesmen dan intervensi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lydia Oktamarina, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian instrumen penilaian. Di mana instrumen penilaian, menurut Atabani, penilaian merupakan usaha mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dari hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program pembelajaran tersebut. Nah, dalam menunjang tujuan dari penilaian, maka dibutuhkan sebuah instrumen yang disebut dengan instrumen penilaian. Berbeda halnya dengan pendapat Suharsimi Arkunto 2010, pengertian instrumen penilaian adalah alat bantu yang senantiasa digunakan oleh si peneliti atau guru. Nah, dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatannya untuk proses pengumpulan data secara sistematis dalam pembelajaran evaluasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu manfaat instrumen penilaian. Nah, di dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak untuk membantu anak memahami dirinya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya, baik untuk keperluan perencanaan program pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun secara bimbingan untuk kedepannya. Selanjutnya, menemukan kesulitan belajar yang dialami anak, di mana kemungkinan prestasi yang bisa mereka kembangkan, serta sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik atau guru dalam menentukan intervensi yang tepat untuk diberikan kepada anak. Yang selanjutnya, menemukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi, sehingga pendidik atau guru dapat memperbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir itu menjadi pengendali bagi pendidik atau guru dan sekolah terkait kemajuan perkembangan anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi instrumen penilaian. Fungsi instrumen penilaian yang pertama itu untuk memudahkan guru dalam memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Yang kedua itu membuat hasil laporan penilaian perkembangan anak menjadi jelas dan tersusun. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu ada tujuan instrumen penilaian, di mana yang pertama itu memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar anak secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua itu membina kegiatan belajar mengajar lebih baik atau lebih lanjut berdasarkan informasi yang telah diperoleh berdasarkan hasil penilaian. Nah, jadi informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan anak. Yang ketiga, memberi motivasi belajar kepada siswa. Nah, dalam menginformasikan kemauan anak agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan anak. Yang kelima, memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya itu prosedur instrumen penilaian, di mana prosedur instrumen penilaian yang pertama mengacu pada kompetensi dan
dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran yang diprogramkan dalam RPPH. Yang kedua, mencatat semua hasil perkembangan anak dengan menggunakan instrumen penilaian seperti observasi, percakapan, unjuk kerja, hasil karya, dan melakukan pencatatan terhadap sikap dan perilaku anak yang terjadi secara insidensial pada format catatan anekdot. Yang ketiga itu merangkum semua hasil perkembangan anak dan dipindahkan ke dalam format yang telah disiapkan baik harian, mingguan, maupun semester. Yang keempat itu mengolah hasil rangkuman selama 1 semester menjadi bentuk laporan deskriptif secara singkat meliputi tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, yang kelima itu merumuskan deskripsi secara objektif sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau wali dalam bentuk LPPA atau laporan pencapaian perkembangan anak. Nah, jenis instrumen penilaian yang pertama itu ada instrumen penilaian tes, di mana instrumen yang digunakan untuk penilaian yang telah dilakukan berlaku secara general. General itu terdiri dari 9 tes. Yang pertama itu ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, tes diagnostik. Yang kelima itu ada tes kepribadian. Yang keenam ada tes minat bakat. Yang ketujuh ada tes IQ. Yang kedelapan tes EQ. Dan yang kesembilan itu ada tes SQ. Nah, yang berbeda halnya dengan instrumen non-tes, instrumen yang digunakan untuk penilaian yang berlaku pada lingkup tertentu dan dibuat oleh orang-orang tertentu pula. Misalnya pada lingkup kelas A dibuat oleh guru kelas A. Nah, di mana di sini ada 7 pengamatan. Nah, dari instrumen non-tes itu terdiri 7 yang harus dilakukan. Yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua percakapan, yang ketiga penugasan, yang keempat unjuk kerja, yang kelima penilaian hasil karya, yang keenam pencatatan anekdot, dan yang ketujuh portofolio. Baiklah, itulah penjelasan materi singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.